Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi Ferdiansah dengan NIM 118205079 dan Wildan Fadilah dengan NIM 11820501006. Kami dari Pendidikan Matematika kelas 4C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini kami akan mereview platform belajar online yaitu EasyClass. Nah, kita dahului dulu sebelum ke definisi atau info mengenai EasyClass. Nah, apa itu Learning Management System atau LMS? Nah, LMS ini adalah program aplikasi atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran tertentu. Nah, menurut ahli, kegunaan teknologi di internet adalah mengembangkan sistem perangkat lunak yang kuat seperti LMS, peningkatan pembelajaran di lingkungan LMS yang berbeda berdasarkan pada prinsip platform pembelajaran online pada akhirnya. Nah, ini bertujuan untuk mengimplementasikan instruksi yang dapat diterapkan secara efektif. Dukungan pendidikan yang optimal adalah penting. Nah, pendapat ini menurut Aini Suryati Abdul Qadir. Kemudian, nah, EasyClass. Kita ada beberapa poin di sini yang akan kita bahas. Yang pertama, info tentang aplikasi EasyClass, kelebihan dan kekurangannya, tampilan awal dan misal cara registrasi, fitur-fitur pada beranda awal, kemudian cara membuat tugas dan kuis, dan terakhir penutup. Nah, EasyClass dapat diakses dengan melalui laman www.easyclass.com. Nah, kemudian kita ke info aplikasi. Nah, info tentang aplikasi EasyClass. EasyClass diluncurkan pada bulan September 2013. EasyClass diadopsi oleh 500 universitas, perguruan tinggi dan sekolah-sekolah di seluruh Eropa. Nah, melayani lebih dari 200.000 pendidik dan siswa pada waktu yang singkat. Platform ini dapat dianggap benar-benar kompeten di Eropa karena pemegang saham perusahaannya adalah Inggris, Swiss, dan Turki. Dan yang mengembangkan perangkat lunaknya adalah Italia, Hongaria, dan Rumania. Setelah itu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari aplikasi ini ialah dapat mengelola diskusi kelas, membuat pekerjaan rumah ujian bagi siswa di ruang kelas virtual, untuk mengetahui tanggal pengiriman, mengevaluasi hasil, memberikan para siswa catatan. Platform ini juga menyediakan bertukar pikiran antara sesama guru. Kemudian aplikasi ini dianggap sangat mudah, aman, fleksibel, dan tidak perlu install aplikasi karena melalui web. Nah, kekurangannya karena ini kebanyakan dikembangkan oleh Eropa, maka bahasa yang disediakan hanya sedikit. Kemudian kurangnya update terhadap aplikasi. Nah, sering terjadi hang karena kurangnya update ini. Nah, kemudian kita akan ke tampilan awal sebelum registrasi. Oke, nah tampilan awalnya tuh seperti ini. Di sini ada di ikon atas ada about, help, contact, media, kemudian ada pengaturan bahasanya, kemudian ada sign in bila mana sudah mendaftar. Nah, kemudian di bagian tengah sini ada watch the video. Nah,
Watch the video ini merupakan video tutorial menggunakan Easy Class. Oke, kemudian untuk cara registrasinya gimana? Kita cukup klik instruction free sign up. Nah, ini untuk pengajar, untuk guru. Dan setelah klik ini akan muncul tampilan kayak seperti ini. Nah, harus mengisi nama, kemudian nama awal, kemudian nama akhir, email, ketik kembali email, kemudian jenis kelamin, password, dan ketik kembali password, kemudian klik register. Nah, bagaimana cara registrasi untuk murid atau siswa? Caranya klik yang biru ini, yang student enter access code. Nah, setelah klik akan muncul seperti ini, diminta untuk mengisi access code yang telah dikasihkan oleh gurunya. Setelah kita inputkan access code ini, murid ini akan muncul, setelah itu akan muncul kolom sama seperti yang tadi. Kemudian isi data diri, email, jenis kelamin, password, kemudian klik register. Oke, kemudian kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di Easy Class. Nah, ini adalah merupakan beranda awal Easy Class ya. Nah, beranda awal Easy Class itu terdiri dari, di bar atasnya ada home, ada kursus, ada group, ada my files, inbox, icon pencarian, icon member, notification, dan profile pengguna. Kita melihat ini merupakan beranda awal untuk si pengajar atau gurunya. Nah, di sini ada profile, kita klik, ada profile guru, ada info, atau kalian bisa juga mengupload materi juga di sini bisa. Kemudian ada connection atau member-member atau anggota yang terhubung dalam kelas ini. Kemudian ada juga kalender. Nah, kalender di sini tuh gunanya untuk mengingat atau mengasih notifikasi gitu bahwa akan ada kegiatan atau event yang ada di sini. Misal kita contohin saja. Nah, kita klik dulu ada event. Kemudian kita atur waktunya, misal tanggal 8 nih. Nah, jamnya 00 aja. Ini misalkan sajalah. Kemudian ini ending date, end time, waktu berakhirnya. Waktu berakhirnya misal tanggal 8 lagi, jamnya misalkan 23:59. Judulnya misalkan kuis eksponen. Nah, ini deskripsi yang lagi nggak usah lah, ini hanya contoh. Nah, ini kita bisa pilih event type atau event yang dapat digunakan. Ada beberapa jenis, ada private event, ada untuk khusus, ini event khusus, ada event wajib untuk kelas, ada juga pilihan kelas yang lain. Oke, kita misal private event saja, kemudian submit, maka akan berpindah ke halaman kayak gini, akan ada notifikasi kayak gini. Misal kita lihat lagi ke kalender, dan di depan akan ada tulisan kuis eksponen di tanggal 8 Mei. Oke, kemudian apalagi ya, kemudian ini kursus, sama aja ya, kita klik
ini dan ini juga sama aja. Misal kita klik ini aja ya, kita klik ini. Nah, di sini ada kursus, ini sudah ada kan eksponen. Misal kita buat lagi, nah create kursus name, eksponen SMA, eksponen SMA, nama kelasnya misalkan IPA 1, grade level, misal grade level kelas berapa ya, kelas 10 lah. Nah, ini misalkan membolehkan moderator, atau misalkan dari murid ada yang jadi moderator, terus membership atau anggota yang lain juga boleh ini terserah, boleh kita centang aja, save. Nah, bakal muncul seperti ini tampilan pada keranda kursus kita yang kita buat tadi, eksponen SMA IPA 1. Di sini ada beberapa yang tertera, ada class wall, halaman utama yang ini, kemudian ada discussion, kita klik saja. Nah, discussion bisa menambahkan diskusi. Terus kini ada tugas, bisa menambahkan tugas. Kemudian ini quiz, bila mana ada quiz atau UTS bisa kita buat, tapi nanti saja kita akan menerangkannya setelah ini. Kemudian ada gradebook atau buku penilaian. Nah, buku penilaian nanti kita lihat contohnya aja di yang sebelah, yang satu lagi. Kemudian member, anggota-anggota yang diketahui ada berapa, ini misalkan pengajar atau gurunya. Kemudian kelas library, library ini digunakan untuk dosen atau pengajar atau guru mengirimkan buku online, bisa saja share di sini sebagai acuan atau buku pegangan bagi. Nah, ini tidak ada apa-apa ya di grup, karena kita kan belum, misal kita akan membuat grup apa, misal grup IPA 1 kayak tadi, IPA 1 kita enable lagi supaya mungkin ada saja murid yang mau membuka diskusi grup atau pembukaannya gitu. Kita save. Nah, di sini kita akan mengulik lebih dalam yang bagian kursus atau kelas kursusnya. Ntar kita buka terlebih dahulu. Nah, ini class wall ya yang tadi sudah dijelaskan. Kalian bisa mengupload pengumuman di sini atau menambahkan event juga bisa, terus post dan akan diketahui oleh murid kalian. Kemudian discussion. Nah, cara membuat discussionnya atau diskusinya tuh bagaimana? Ada discussion, judul diskusi eksponen. Nah, ini contoh saja ya, apa misalkan pertanyaan yang ada di sini, relate class, nah kursus aja gitulah, kelas kursus. Kemudian upload kalau misalkan ada filenya, kemudian save, dan akan menjadi kayak gini. Nah, kita klik coba ya. Nah, itu tinggal tambahkan apa, dan nanti akan diskusi dengan murid-murid yang lain. Kemudian tugas nih. Nah, kolom tugas ini misal kita buat tugas baru sama kayak tadi, misal tugas eksponen, deskripsinya apa, kemudian tugas diterima, penilaian, ini ada maksimal poin, kemudian
terakhir dikumpulkannya tanggal berapa? Misalkan di sini tanggal 8 Mei jam 23.59. Oke, save. Nah, jadi ada nih tugas. Nah, di sini karena ini contoh untuk pengajar, jadi hanya ada komennya aja dan ada tulisan due date atau dikumpulkan hari terakhirnya hari Jumat tanggal 8 Mei 2020 jam 23.59. Nah, kemudian kita akan masuk ke quiz. Quiz ini, nah masih kosong kan ya. Nah, kita misalkan contohkan create quiz. Nama quiz, quiz eksponen lagi aja lah. Quiz eksponen. Nah, ini misalkan tanggal 8. Ya, segitu. Udah kita save. Nah, nanti akan muncul kolom kayak gini. Dimana ada kolom add question atau menambahkan pertanyaan. Nah, load a previously created question atau pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat bisa kita tambahkan lagi ke sini. Kemudian ini ada result yang mungkin bisa dikatakan murid yang setelah mengerjakan dapat diketahui. Terus ini quiz wall, misalkan ada komplain atau kita akan memberitahu ada soal yang salah atau gimana, bisa di sini. Nah, bagaimana cara kita membuat pertanyaan? Kita klik add question. Nah, di sini ada beberapa macam, ada true or false, ada multiple choice, ada short answer essay question. Nah, ini true or false berarti benar atau salah. Jadi jawabannya hanya ada dua, benar atau salah. Nah, multiple choice itu pilihan ganda. Jadi ada beberapa jawaban, bisa 3, 4 atau 5. Kemudian short answer. Nah, short answer atau essay. Sini jawabannya harus berupa ketikan dari si murid, jawabannya maksudnya essay gitu. Tidak kayak pilihan ganda. Misalkan kita contohkan saja multiple choice atau pilihan ganda. Nah, kita masukkan misalkan apa aja ya, misal gini-gini kita abstrak aja. Kemudian jawaban A ini mau merupakan kolom jawaban A. Ini jawaban B. Nah, di sini ini kan hanya ada dua multiple choice. Nah, cara menambahkannya bagaimana? Kita geser ke bawah, ada add response, kita tambahkan. Nah, akan bertambah lagi satu kolom, yaitu kolom C. Kemudian kalau misalkan ini baru 3, misalkan pengennya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Nah, misalkan kita isi saja. Nah, di sini juga ada upload, misalkan jawabannya berupa foto atau link juga bisa. Kemudian kita pilih correct answer-nya, jawaban yang benar. Misalkan jawaban benarnya yang B, kita klik saja jawaban benarnya yang B. Nah, setelah itu ini saja create question. Kita klik supaya soal yang kita buat ini ke save, kesimpan, dan kita memulai membuat soal baru. Nah, kita create question aja. Oke, kita contohkan satu saja. Nah, di sebelahnya ini ada quiz setting. Ada total poin yang akan didapat. Misal ada preview, misal kita pengen mencoba
kuis yang kita buat. Kemudian kita bisa print, kemudian kita di sini ada publish setting, ada hide quiz now, berarti disembunyikan dulu sebelum waktunya tiba. Start quiz now berarti waktu itu kita harus memulai kuisnya. Nah, schedule tuh berarti sudah ditentukan waktunya kapan. Kita misalkan start quiz now. Oke. Nah, time limit. Yes, misalkan berapa menit? Misalkan 60 menit kita masukkan. Nah, terus ada show result. Tampilkan jawaban. Misalkan kita centang. Nah, di sini juga ada show correct answer. Tampilkan jawaban yang benar. Boleh kita untuk pembelajaran muridnya. Kemudian ada question dan di sini ada grading system. Nah, grading system ini ada beberapa pilihan, ada normal, 3 jawaban salah, satunya bisa di cancel untuk jawaban yang siapa tahu akan benar dijawab oleh si murid. Kemudian ada 4 jawaban salah dan kemudian sama, yaitu satunya di cancel dan kemudian dapat dibenarkan oleh murid, maksudnya dapat satu nilai itu dapat jadikan jawabannya. Nah, kita ini pilih saja normal. Nah, kemudian save settings. Setelah tadi quiz kita buat, sudah ada tanggalnya, kita lihat selanjutnya ke gradebook atau buku penilaian. Buku penilaian ini terdiri dari beberapa kolom. Pokoknya di sini adalah misal dari quiz, dari tugas, dari diskusi, kita bisa menilai seberapa benar, seberapa akurat jawabannya. Kita bisa nilai di sini, ada nama si murid, terus ada maksimal poin yang didapat, ada presentasenya. Nah, ini yang tugas ya. Di sini maksimal poinnya 10. Nah, ini 50%, berarti berapa persen yang akan didapat. Nah, final grade berarti jumlah dari kedua tugas ini bisa diketahui nilai akhirnya. Kemudian ada member. Nah, member ini kita dapat mengetahui siapa saja yang ada di dalam kelas, murid-murid yang ada di dalam kelas. Kemudian ada kelas library. Nah, kita contohkan nih bagaimana caranya mengupload misalkan materi untuk dipelajari oleh murid. Oke. Misal new folder. Jadi supaya rapi, foldernya tuh tersusun satu gitu, terbentuk satu. Misalkan kita upload apa, kita upload eksponen. Nah, jadi ada buku yang dapat diupload ke sini, ebook tuh. Setelah itu berarti akan muncul yaitu folder eksponen. Misalnya ada deskripsi lagi tuh. Nah, filenya sebesar ini, fungsi bisa di-download atau bisa di-copy. Nah, berarti di-download itu untuk murid-muridnya bisa di-download. Nah, kita bisa menghapus ini. Tapi murid kalau tidak salah tidak bisa menghapus kelas file library yang sudah kita buat. Okay, remember wash your hand and using the masker. Safety first. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.